Hari ini kita akan bahas saham PPKM. Saham PPKM? Iya. Emang ada? Ya saya kasih judul aja. Jadi nanti kita akan bahas saham-saham dengan dividen atau bagi hasil tertinggi. Ada 4 saham. Kita pilih dari yang 4-4-nya di atas 5% saham ini. Dan yang tertinggi nanti yang nomor 1 itu saham itu dividennya 16%. 16%? Ini kalau laba konsolidasinya gabungannya sebesar 3,09 triliun. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua. Gimana kabarnya? Ini Ayah tadi baru sehat ini. Kemarin habis kena COVID. Jadi semoga teman-teman jangan lupa prokesnya, jaga kesehatan, jaga imun ya. Iya betul. Berarti pola hidup sehat juga penting ya. Kemarin Ferdi sempat kondisinya sempat agak turun, sempat ngedrop. Jadi dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillah sehat semua. Tapi 14 hari. Jadi sama Ferdi, sama istrinya, sama ibu. Mertua itu dari bapak. Ibunya Ferdi juga. Iya, benar. Nah, kita sempat ketunda lama ini membahas soal saham ya. Kemarin tuh sudah dikasih tips sama Ferdi soal saham untuk pemula ya. Betul. Nah, sekarang ini mungkin kepingin bahas lagi nih, soalnya situasi pandemi ini pasti ngefek juga kan ke teman-teman. Pasti perlu pendapatan lebih ya. Mungkin soal saham, Ferdi ini kan memang kebetulan ahlinya, ahli. Ya dapat ilmu duluan, belajar duluan aja. Jadi saya kepingin melanjutkan yang main saham pemula. Kira apa yang menarik tadi? Soalnya saya sendiri ini awam banget soal saham. Hari ini kita akan bahas saham PPKM. Saham PPKM? Iya. Emang ada? Ya saya kasih judul aja. Luar biasa kan. Gimana itu saham PPKM maksudnya? Jadi pas kondisi PPKM ini kan orang aktivitas makin susah ya, dan otomatis perlu pendapatan lebih. Jadi nanti kita akan bahas saham-saham dengan dividen atau bagi hasil tertinggi. Dividen itu bagi hasil ya, bagi keuntungan ya? Bagi keuntungan, kalau bahasa gampang kita bagi keuntungan. Setiap perusahaan itu kan bagi labanya, dibagi keuntungan kepada pemegang saham. Nah, nanti kita pilih ada 4 saham. Kita pilih dari yang 4-4-nya di atas 5% saham ini. Dan yang tertinggi nanti yang nomor 1 itu saham itu dividennya 16%. 16%? Bayangin kita nggak ngapa-ngapain dapat 16% ya. Oke, menarik ini sampai PPKM. Kenapa? Karena memang apakah 4 perusahaan ini memang cukup survive di masa pandemi atau gimana? Atau iya, selain dividennya juga bagus, posisinya juga kinerja yang saya pilih 4-4-nya ini kinerja per Desember dan Maretnya tumbuh. Jadi labanya tumbuh baik. Oh, oke. Berarti memang tipikal perusahaannya nggak yang pertumbuhannya nggak, iya, istilah orang kan nggak awet gitu ya. Sekarang kan dengan PPKM perusahaan malah labanya turun. Ini enggak, labanya bisa dijaga dengan positif. Berarti kenapa disebut saham PPKM? Karena meskipun dalam kondisi pandemi dan PPKM terutama, ini perusahaan masih oke. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita masuk yang ke nomor 4. Oke, 4-nya yang paling rendah dividennya ya. Tapi di atas 5%. Dan perusahaannya ini perusahaan bagus, blue chip. Jadi nomor 4 adalah Telkom. Itu perusahaan ini dividennya kurang lebih 5,3%. 5,3%. Dengan harga saat ini ya, harga per hari Jumat kemarin itu di 3.170. Jadi kemudian tadi kan dibahas, kita nggak hanya ngomong dividennya besar tapi kinerjanya juga bagus. Coba kita buka ya kinerjanya. Ini kinerjanya per posisi Desember 2020. Kalau kita lihat dari sini pertumbuhan labanya positif, dan kalau kita lihat pertumbuhan YoY-nya per Desembernya mungkin ini itu tumbuh sih 87%. Jadi 87%. Jadi kita pilih perusahaan yang benar-benar bagus. Terus kira-kira berapa sih dividen rupiahnya? Coba kita cek ya. Saham ini kemarin di 2021 membagi berapa saham dividen dari Telkom. Itu jangan-jangan tuh datanya nggak benar ataupun nggak sesuai. Jadi kalau kita buka, kita berdasarkan ini ya. Kita cari data dari Google. IDX juga ya. Di IDX, dividen di pasar tunai kemarin dibagi pada tanggal 11 Juni. Itu laba bersihnya dibagi atau 80% dari dividennya. Terus posisi labanya kalau nggak salah ini data terakhir
di posisi dividennya sebesar 16,4 triliun yang dibagi atau dari labanya, jadi kurang lebih hampir 5,3%an kurang lebih. Wah, ini nomor 4 ini, masih nomor 4. Iya. Jadi itu salah satu perusahaan yang kita bisa investasiin uang kita di situ ya, Fer ya? Iya. Oke. Terus berikutnya Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nah, ini sekalian promosi sebenarnya. Oke. Ya, saya tahu berarti ini. Apa ini berikutnya? Bank Jadi, Jatim. Nomor 3 adalah Bank Jatim. Oke, Itu siap. dividennya 6,93%. Oh, jangan-jangan itu labanya negatif? Enggak, laba bersihnya tumbuh 2,02%. Jadi per Maret 2021 dan per Desember tumbuh 64%. Jadi posisi laba juga positif. Jadi nggak abal-abal ya. Maksudnya kita juga bahas perusahaan yang kinerjanya sustainnya cukup bagus ya. Jadi bisa apa ya? Jadi dua indikator utama yang kita pakai, dividen dan kinerja perusahaan, labanya itu positif. Oh, kenapa dipilih sama FRI? Karena itu lagi. Oke. Dan ini saham juga rutin bagi dividen. Jadi semua saham yang kita pilih yang tiap tahunnya dibagi dividennya rutin dengan jumlah yang tumbuh. Jumlahnya berapa itu berarti? Sekarang kita buka jumlahnya per 2021 kemarin berapa sih gambarannya? Nah, posisi dari dividennya yang dibagi itu 733 miliar atau per lembar sahamnya 48,8 rupiah. Wah. Jadi dari tukar harga dari 700, jadi kurang lebih hampir 7% ya. Sudah persentase gede, 7%. Mau lanjut berikutnya atau? Lanjut lah, sekalian lah, tanggung. Tanggung ya. Tanggung, ini kan sesuatu yang saya juga pengen tahu gitu loh. Berikutnya adalah saham nomor 2. Ini sedikit, ini adalah pesaing dari sebenarnya dari BJTM. Oh iya. Berarti masih sama-sama perbankan ya? Iya. Yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah BJBR, Bang Jabar Banten. Jabar Banten. Itu kurang lebih dividennya 7,51. Jadi sedikit di atas dari Bank Jatim tadi yang hampir 7. Hampir 7 ya. 7,51. Terus kita cek lagi kira-kira posisi dividen tahun 2021 membagikan berapa. Kita coba cek. Saing nih. Yang ini saing Bank Jatim langsung. Gak apa-apa, kita memang objektif ya, Fer ya. Ya, ini kita kelihatan 95,74 rupiah per lembar saham. Jadi 7, tadi kalau dikuivalenkan dengan harga 7,5 atau 7,6%. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang dibagi berapa tuh, Fer? Apa kemarin dividen yang dibagi berapa miliar kalau? Kalau dari posisi BJBR itu tadi kan secara rupiah kurang lebih 59,74, yang dibagi adalah 941,9 miliar. Jadi 991 miliar ya. Iya. Segitu. Jadi kurang lebih 56% dari laba bersihnya yang dibagi. Wow. Hanya ini yang tertinggi saat ini siapa? Tertinggi nih, siapa nih yang paling saham Jumbo. Oh iya, sedikit informasi, sebenarnya ada 2 juga saham lain yang sebenarnya cukup tinggi, tapi saya nggak pilih karena saya kebetulan tidak menginvestasikan di rokok dan bir. Jadi ada 2 saham sebenarnya yang juga bisa masuk. Dan secara pribadi saya tidak memilih saham-saham itu, jadi ini bisa dikembalikan di. Nah, kalau ini ada unsur subjektifnya karena kita juga masing-masing pasti punya nilai moral masing-masing lah ya. Betul. Dalam investasikan uang kita. Jadi yang mau invest ke sana ya silakan, yang enggak ya pilihannya masih banyak. Ini ada 6 yang kita bisa pilih, tapi kita ambil 4. Jadi yang 2 itu mohon maaf saya tidak ambil secara pribadi karena pilihan dari subjektif dari saya. Oke, nomor 1 sekarang yang nomor 1, 16%. 16%. Kira-kira ini saham apa nih? Perbankan juga nggak kira-kira? Bukan kayaknya ini. Kalau kan, produk tadi, ini mungkin ya. Tadi Telkom, terus kemudian tadi perbankan, 2 perbankan. Kira-kira apa ini? Produk kebutuhan sehari-hari itu apa? Konsumer. Iya betul. Betul ya. Kayaknya sering beli kayaknya. Ada pernah ke tokonya. Kayaknya pernah masuk ke toko, salah satu kontennya dari kita pernah bahas ini sebenarnya. Karena pandemi adalah karena kita sering jajan. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi jajanan itu pasti lagi mengeruk untung gede. Oke, saham nomor 1 dengan dividen 16,3% adalah saham MPMX atau saham MPM bukan Honda. Jajan, motor. Buset, wah. Jadi saham ini luar biasa. Kirain consumer good, bukan 16,3%. Consumer good motor. Kira-kira positif atau negatif? Coba kita buka ya. Laba bersihnya ini bisa dilihat tumbuh berapa? 81,5%. Posisi per Maret 2021. Tuh, jadi kinerjanya juga positif. 16% itu berapa rupiah ya tadi ya? Coba kita buka ya. Saya nggak ngira loh kalau MPM. Wah, kayaknya menarik ini MPM ini, perusahaan yang kita mungkin nggak terlalu tahu. Betul. Jadi sahamnya dibagi sebesar 115 per lembar saham. Jadi harga saat ini 705 rupiah. Jadi berapa? Coba kita lihat
Ternyata nyari datanya nggak gampang. Oh, Sebentar. Nah, kita nggak nanya langsung sama yang punya perusahaan. Jadi ini data yang bisa diakses oleh semua Bisa di Google langsung ya. tinggal dikasih belakangnya IDX. Jadi kalau ambil MPFX, Jadi kita nggak berhoax. Jadi ini benar-benar based on data langsung. Hanya ini kita bisa googling. datanya dari sini kita lihat laporan keuangannya itu kurang lebih sekitar 3,69 triliun yang dibagi, dan mereka hanya mencadangkan sedikit, itu cadangan wajib sekitar 10 miliar. Jadi hampir semua dibagi untuk dividennya. Luar biasa. Jadi ini benar-benar Keuntungannya berapa yang dibagi kemarin? ini kalau laba konsolidasinya gabungannya sebesar 3,09 triliun. Wah, 3,09 Tapi itu untuk lebih detail teman-teman bisa cek lagi datanya di Google. Ini saya search data dari Emiten News, posisinya keluar. Terbaik emang ini MBM ini. Gak kira loh, beneran. Tak pikir tadi perusahaan-perusahaan kayak produsen jajan, susu gitu. Ternyata malah MPM. Ini berarti menarik ini. Kapan-kapan harus kita bahas deh. Jadi kalau ilustrasi teman-teman punya tabungan mungkin dikumpulinya 100 juta ya bisa dapat 16 juta dividen. Kondisi saat ini mungkin sangat cukup untuk posisi untuk meningkatkan pendapatan ya. Iya. Kalau mungkin kita umum biasanya kalau kita deposito mungkin 3-4-5%, ini bisa hampir 3 kali lipat. Iya, betul. Kali lipat untuk investasi. Jadi 4 perusahaan dengan pembagian dividen jumbo. Betul. Saham PPKM. Jadi dividen jumbo dengan kinerja keuangan positif di posisi Desember maupun Desember 2021. Oke, tadi sudah saham jumbo, saham dengan dividen jumbo. Sekarang tipsnya apa lagi nih Ferdi selain saham jumbo, ada yang menarik lagi? Ya, nggak? tadi kan kita lihat dari sisi dividen ya, kita nggak lihat sisi capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu kenaikan harga sahamnya. Kenaikan harga sahamnya, oke. Jadi kita akan melihat dua sisi, dan kita kasih judul namanya saham super investasi. Wah, saham super investasi. Karena dia melihatnya lebih ke jangka menengah dan panjang. Jadi buat teman-teman yang butuh nanti ke depan buat anaknya sekolah 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, saham ini bagus. Apa aja itu? Nanti kita bahas, kita ambil 3 yang terbaik. Oke, siap. Jadi kita bahas sekarang? Nanti aja ya, saya lapar. Oke. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita akan bahas saham super investasi. Oke. Oke? Siap. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.